Di antara ribuan pulau dan keberagaman yang menghidupi Indonesia, ajaran Buddha telah menjejak sejak lebih dari 1000 tahun lalu, sejak abad ke-2 Masehi. Dari masa ke masa, ajaran ini terus menemukan bentuknya, menetap di berbagai penjuru negeri, menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah riuhnya Serang, ibu kota Banten, terdapat sebuah ruang sunyi bernama Vihara Mandalawangi Arama. Sebuah ruang spiritual bagi umat Buddha mencari ketenangan dan kembali ke dalam diri. Disinilah para biksu menempa diri, meninggalkan dunia, menapaki jalan dhamma. Saat fajar menyingsing, kehidupan di vihara perlahan dimulai. Langkah mereka hening namun penuh makna. Pagi di vihara bagi para biksu bukan sekedar menyapu halaman, tapi juga menyapu bersih ego dalam diri. Mencukur rambut sebagai tanda awal melepaskan dunia. Di saat kita mencukur itu ya awal mulanya kok iya seperti ada rada sayang gitu ya. Salah satu bahwa rambut, ada 5 hal yang nampak di dalam tubuh itu yang selalu menjadi renungan. Itu adalah rambut memang sebagai mahkota, tapi sungguhnya adalah barang yang dikala tidak dirawat dengan baik itu adalah menjadi barang yang kotor. Rambut itu dicukur adalah setiap 1 bulan sekali, menjelang purnama. Kita menjelang purnama dicukur, sesungguhnya ketentuannya adalah 2 inci. Mau nyukur rambut dan melepaskan pakaian-pakaian yang biasa itu adalah salah satu bentuk dari meninggalkan keduniaan itu sendiri. Tak cukup membersihkan apa yang tampak, ada yang lebih halus, lebih dalam yang perlu ditata, batin. Mengosongkan bukan berarti tanpa isi, melainkan memberi ruang bagi pikiran untuk hadir utuh tanpa gangguan. Ada beberapa pengertian seakan-akan bahwa meditasi itu mengosongkan pikiran. Dalam pengertian mengosongkan artinya bukan pikirannya yang kosong, tetapi adalah pikirannya itu terkonsen pada satu objek, sehingga kosong dari aktivitas. Dalam diam, batin dilatih untuk tidak lagi berlarian. Hanya ada satu titik, satu momen, saat ini. Tujuan dari meditasi adalah kita melatih untuk kita fokus pada satu titik pekerjaan misalnya gitu ya. Sehingga ini selesai baru mengerjakan yang lain, ini selesai mengerjakan yang lain. Konsentrasi, kekuatan pikiran itu menjadi lebih kuat. Setiap hari para biksu hanya makan dari apa yang diberikan. Mereka tidak memasak, tidak membeli, dan tidak meminta. Dengan membawa satu mangkuk, mereka berjalan, berhenti hanya jika ada umat yang memanggil untuk berbagi makanan. Apapun yang diberikan, itulah yang dimakan hari itu. Tanpa memilih, tidak lebih dari yang dibutuhkan. Inilah Pindapata. Ya, Pindapata adalah salah satu cara kita sebagai biku itu menerima dana makan atau bahkan mendapatkan makanan itu sendiri. Nah, salah satunya kita harus membawa bowl. Bowl pata itu adalah alat salah satu kepemilikan dari seorang biku atau biksu. Maka kalau sampai bowlnya itu rusak atau hilang misalnya begitu ya, itu digambarkan sebagai
bakal tidak bisa makan gitu, karena kan itu alat untuk mendapatkan maupun juga digunakan untuk di saat kita makan lah. Pindapata itu adalah kita para biku datang ke tempat-tempat umat ya, biasanya jalan begitu saja ya. Jadi datangnya adalah kitanya jalan ya, biasanya umat itu kalau ingin mempersembahkan makanan kepada biku atau biksu biasanya memanggil ya, Bante mohon berhenti misalnya, kita berhenti. Tak mudah menjadi seorang biksu. Di dalam diri, ego terus berbisik. Dan hari demi hari harus dilatih untuk diam. Bahwa hidup akan selalu ada naik turunnya, ada kalanya bisa lurus ya, menyenangkan, ada kalanya bisa bergelombang, ada kalanya kita mungkin tidak senang, ada kalanya senang, yaitu saya lihat itu bagian dari proses dari kehidupannya sendiri gitu. Jadi saya anggapnya bahwa kalau toh ada kadang-kadang tugas berat atau ada suatu beban yang berat ya, saya lihat itulah bagian dari hidup itu sendiri begitu. Dalam jalan sunyi ini mereka belajar menerima. Tak hanya kenyamanan, juga ketidaknyamanan. Tak hanya ketenangan, juga tantangan. Jadi biku sudah tentu memang ya, dari begitu banyak hal yang dikorbankan, bahkan banyak hal yang sebenarnya bisa dikatakan termasuklah kesenangan-kesenangan gitu. Nah itulah karena bagian dari pengorbanan-pengorbanan itulah yang akhirnya mempunyai nilai yang lebih. Jadi contoh misalnya sekedar hanya pindapata ya salah satunya. Dengan mampu mau menerima apa yang diberikan oleh orang-orang itu, ternyata itulah salah satu cara menjatuhkan ego di dalam diri itu. Kehadiran para biksu adalah teladan, bukan untuk menggurui tapi untuk mengingatkan. Bahkan kebajikan bisa dimulai dari hal paling sederhana. Dengan saya menjadi biku ya, selain saya juga bisa melatih membina diri dengan baik, ternyata juga banyak hal yang juga memberikan manfaat itu tidak sedikit. Jadi kalau misalnya saya katakanlah kembali di rumah, mungkin paling banyak katakanlah saya menjadi bermanfaat untuk satu desa gitu ya, satu wihara. Tapi ternyata setelah kita menjadi biku itu nasional, bahkan juga negara. Jadi tidak sedikit juga hal-hal yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, kepada lingkungan, bahkan kepada negara bangsa itu memungkinkan peluang untuk biku itu sendiri itu bisa. Melalui laku yang sederhana, mereka memperluas makna keberadaan. Tak hanya bersuara nyaring, tapi gema ajarannya menyentuh banyak kehidupan.